Pak Samsul. Siap, boleh saya mulai. Ya, maaf Pak sebentar. Itu nanti otomatis merekam sendiri ya Pak? Menyimpan sendiri? Ya, otomatis merekam sendiri. Kalau sudah saya jadikan host, nanti bisa merekam sendiri. Begitu ya. Secara teknis nanti saya jelaskan. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Bisa saya mulai Bapak Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan dalam melaksanakan menempuh pendidikan guru penggerak ini angkatan 11 sampai tuntas nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru CGP yang hebat. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sapa dulu Bapak Ibu. Saya sapa dulu. Oke, ada di sana ada Pak Ari Widodo. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat ya. Bisa openingnya. Kemudian ada Pak Charles. Bagaimana Pak Charles kabarnya? Alhamdulillah. Ada Ibu Linda. Ya Pak. Sehat Bu ya. Kemudian ada Ibu Siti Masrofa. Ya Pak, alhamdulillah sehat. Ya, kemudian saya tidak melihat Ibu Eki. Mana ada Ibu Eki? Kemudian Ya, ada Ibu Sri Hartati. Bagaimana kabarnya Ibu? Kemudian ada Ibu Siti Masrofa. Ini lebih awal tadi bergabung. Ya Pak. Kemudian Ibu Niken. Mungkin masih dalam proses bergabung ya. Alhamdulillah. Kemudian siapa tadi? Pak Ari Budia sudah. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah bergabung. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar praktik angkatan 11 kelas 85 baik kelompok A dan kelompok B. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru calon pengajar praktik yang dalam hal ini kita memasuki dalam ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat bertemu dan berkumpul kembali dalam tatap maya ruang kolaborasi modul 2.3 pada sesi praktik ini. Baiklah Bapak Ibu guru CGP yang hebat dan luar biasa, tenangkan pikiran, hati Bapak Ibu semua, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih, karena hal itu yang akan menjadikan pikiran, hati dan hati dan pikiran kita ini menjadi tenang dan fokus terutama. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam sesi kali ini kolaborasi modul 2.3 sesi 2 praktik coaching, di mana nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan percakapan coaching antar rekan sejawat antar CGP, coaching untuk supervisi akademik dengan durasi waktu 2 jam pelajaran pada hari Kamis tanggal 26 September 2024. Untuk identitas modul
itu sepertinya sama dengan identitas modul yang kemarin, yakni praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modulnya coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran, sesi 2, praktik coaching, kemudian jumlah jam pelajaran 2 JP dikali 45 menit, yakni 90 menit, sekitar 1 jam 30 menit ya Bapak Ibu ya. Fasilitator saya sendiri, kemudian ada kompetensi lulusan yang dituju, jadi guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menemukan cara untuk mencapainya. Kemudian juga ada capaian umum dalam modul ini, yakni memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi, dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawatnya, kemudian menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ini tentunya nanti menggunakan alur Tirta. Kemudian modul umum dalam identitas modul ini adalah melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan potensi rekan sejawat. Artinya Bapak Ibu nanti pada sesi ini akan melakukan percakapan coaching praktik langsung dengan rekan sejawat dengan percakapan yang menggunakan alur Tirta. Kemudian capaian khusus dalam modul ini adalah yang pertama menjelaskan konsep coaching secara umum, yang kedua membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Jadi intinya coaching ini menggali informasi potensi yang ada pada diri coachingnya. Selanjutnya, lanjutan identitas modul ini ada capaian khusus, lanjutan dari yang pertama tadi. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan. Dan juga nanti Bapak Ibu melakukan coaching dengan rekan jawabnya. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Kemudian yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kemudian yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Ini nanti yang akan kita praktikkan dalam modul ini, dalam sesi ini. Yang ke-9, mempraktikkan 3 komponen inti coaching, yakni coaching present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Ini nanti akan ada refleksi setelah melakukan coaching. Kemudian Bapak Ibu juga diminta mengisi refleksi seperti yang kemarin, form refleksi praktik coaching. Yang kemarin itu form refleksi latihan coaching, yang sekarang adalah form refleksi praktik coaching. Kemudian yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Tentu saja nanti setelah kembali dari bor masing-masing, kembali ke room utama, Bapak Ibu akan memberikan refleksi dan umpan balik. Kemudian yang terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, ini nantinya yang akan Bapak Ibu praktikkan dan direkam. Selanjutnya, agenda kita ada 4, yakni pembukaan, kemudian yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 atau praktik, yang ketiga review aktivitas pembelajaran, yang keempat penutup. Selanjutnya skenario pembelajaran,
ada sesi pembukaan di mana aktivitasnya adalah penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Ini durasinya 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit juga, baru kemudian masuk ke sesi intinya yaitu diskusi kelompok. Praktik coaching nih ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa praktik coaching ini durasinya 30 menit. 15 menit itu CGP yang pertama, kemudian 15 menit lagi CGP yang kedua. Jadi nanti satu orang sebagai coach, satu orang sebagai coachee. 15 menit berlalu bergantian, temannya menjadi coach, selanjutnya Anda menjadi coachee. Nah begitu ya, jadi waktunya 30 menit. Paling lama, begitu. Kemudian setelah praktik coaching, masih dalam BOR, ini ada pengisian lembar refleksi diri coaching. Formnya sama seperti kemarin, cuma form itu adalah pengisian refleksi diri coaching. Artinya praktik coachingnya. Yang kemarin kan latihan. Lembar refleksi latihan. Yang sekarang lembar refleksi praktik coaching. Itu 10 menit. Kemudian setelah itu semuanya kembali ke room utama. Apa? Yaitu penyampaian hasil refleksi diri coaching. Yaitu waktunya 20 menit. Jadi penyampaian hasil coaching ini Bapak Ibu setelah mengisi lembar refleksi praktik coaching, maka akan Bapak Ibu sampaikan hasil refleksinya. Kemudian yang terakhir sesi penutup, yakni penguatan praktik coaching, itu waktunya 10 menit, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, terakhir penutup dan foto bersama yakni 3 menit. Jadi totalnya 90 menit. Catatan, seluruh aktivitas dilakukan di main room, kecuali praktik coaching dan pengisian lembar refleksi diri coaching ini dilakukan di breakout room, di BOR masing-masing. Jadi yang dilakukan di BOR masing-masing adalah yang pertama, praktik coaching itu 30 menit secara bergantian. Ya, yang akan merekam adalah posisi Bapak Ibu sebagai coach. Ya, yang merekam. Kemudian nanti coachingnya hanya menjawab saja. Kemudian setelah itu bergantian temannya menjadi coach, merekam, dan Anda menjadi coachee. Setelah itu, setelah selesai 30 menit, kemudian pengisian lembar refleksi diri tetap di BOR-nya masing-masing. Ini waktunya 10 menit, jadi 40 menit di BOR, baru kemudian kembali ke main room untuk penyampaian hasil refleksi diri coaching. Dari ini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke, saya lanjutkan. Pembukaan berdoa as speaking mindfulness 1 menit. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan rukol kedua sesi praktik coaching kali ini, saya minta kesediaannya Bapak Ibu untuk memimpin doa dengan harapan agar rukol ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang mungkin akan berkenan memimpin doanya, silakan. Oke, Pak Charles, kami persilakan untuk memimpin doa pembukaan. Pak Fasilitator. Iya, siap. Dengan harapan kegiatan rukol hari ini dapat berjalan lancar, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Baiklah, terima kasih Pak Charles telah memimpin doa pembukaan. Nah, dengan harapan agar kegiatan Tukol kali ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching kita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP yang lain. Ini tujuan kita, jadi nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan langsung dengan rekan sejawat antar CGP di boardnya masing-masing yang sudah dikelompokkan kemarin. Kesepakatan belajar yang pertama dan sampai nomor 8 ini sepertinya juga sama dengan kesepakatan belajar Tukol-Tukol yang sudah kita lalui. Tapi saya mengingatkan kembali, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada salah satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengisi sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan saling membantu berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Kemudian yang kedelapan, mengawali atau mengakhiri CGP berpantun sebagai penyemangat. Ini kesepakatan bersama, boleh nanti ya Bapak Ibu menambahkan. Untuk gambarnya, yang pertama yang saya tunjukkan dengan kamera ini adalah kameranya selalu open dan terbuka. Karena kalau tertutup, saya seakan-akan berbicara tanpa ada orangnya, begitu. Kemudian mic dalam keadaan off, artinya selama kegiatan ini berjalan, maka off mic-nya, kecuali nanti saatnya percakapan coaching dengan rekan sejawatnya. Kemudian lagi ada gambar tangan dan lain-lain. Ini adalah jika ada yang bertanya, maka dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Kemudian ada waktu, jika nanti waktunya sudah 1 jam 30 menit, maka akan kita akhiri sesuai dengan waktu 2 GP kali 45 menit. Kemudian ada gambar love dan kepala. Ini artinya kita di sini dengan perasaan yang senang, bahagia, berpikir positif dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya juga ada catatan, Bapak Ibu barangkali nanti membawa kertas atau catatan yang ingin ditanyakan sesuai dengan pertanyaannya atau catatan-catatan lain yang ingin disampaikan. Yang terakhir, ini ada gambar komentar. Bapak Ibu bisa berkomentar melalui chat room. Contoh misalnya, Bapak Ibu izin ke belakang, misalnya bisa melalui kolom chat, mohon izin ke belakang, atau mohon izin untuk melaksanakan sholat begitu. Itu saja kesepakatan belajar. Ini sudah disepakati ya Bapak Ibu ya, tidak ada tambahan lain. Sepakat, sudah Pak. Sepakat semua. Jadi, kalau sudah sepakat, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Review pembelajaran ya Bapak Ibu. Review pembelajaran ini, fasilitator mereview yang telah dilakukan CGP saat ruang kolaborasi 1, yaitu latihan coaching dan mengisi lembar refleksi diri latihan coaching.
Nah, untuk refleksi diri latihan coaching, ini saya lihat Bapak Ibu semua 10 CGP sudah menulis refleksi diri latihan coachingnya. Ada Ibu Siti Masrofa, kemudian Ibu Dia, Ari Widodo, Bu Eki, Bu Endri, Bu Linda, Bu Sri, Pak Charles, Bu Niken, kemudian ada Ibu Nurul Hidayati. Ini artinya teman-teman CGP sudah luar biasa membuat refleksi diri. Coba saya review sedikit satu, misalnya punya Ibu siapa ini, Ibu Niken lah ya. Saya buka untuk mereview apa refleksi diri latihan yang kemarin. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik percakapan, interaksi percakapan yang mengalir antara coach dan coachee. Jadi Bapak Ibu, saya melihat dan mengamati dari refleksi latihan coaching kemarin, ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya juga sudah mengamati, di sana juga sudah berpedoman pada alur tirta, ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana rencana tindak lanjut, kemudian ada juga tanggung jawab. Nah, di mana Bapak Ibu setelah melakukan latihan itu, Bapak Ibu tentunya menulis naskah agar nantinya tidak canggung lagi untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan rekan sejawatnya. Karena apa? Karena latihan coaching yang kemarin kita laksanakan itu menjadi landasan agar Bapak Ibu lancar dalam berbicara atau lancar dalam melakukan percakapan coaching. Maka dari itu, di dalam form ini, Bapak Ibu sudah menuliskan semua, dan luar biasa telah merefleksi diri masing-masing terhadap coachingnya, terhadap rekan sejawatnya. Kemudian juga setelah menulis hasil refleksi, Bapak Ibu juga menulis umpan balik dari coachingnya. Jadi pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini kan pertanyaan dari coachingnya, di pertanyaan dari rekan Bapak Ibu yang di coaching itu. Jadi saya contohkan nama CGP-nya Ibu Niken, sedangkan coachingnya itu Bu Siti Masrofa. Coachnya yakni Ibu Niken, sedangkan coachingnya Ibu Siti Masrofa. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Jadi Ibu Masrofa menyampaikan masalah saya menjadi ringan, tidak membebani pikiran saya setelah saya sharing atau coaching dengan Ibu Niken. Nah, ini tentunya nanti bisa ditambahkan atau dilengkapi lagi menjadi solusi gitu. Tindak lanjutnya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya juga bagaimana. Tapi ini sudah luar biasa, nanti saya akan melihat dan mengamati bagaimana hasil Bapak Ibu percakapan coaching yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Selanjutnya, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, praktik. Nah, ini dalam slide ini Bapak Ibu, ini masuk kepada sesi inti aktivitas praktik kita dalam melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat. Instruksinya begini Bapak Ibu ya. Yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model tirta. Tentunya Bapak Ibu sudah paham dan sudah latihan kemarin bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan model tirta dalam percakapan coaching tersebut. Tentunya Bapak Ibu dalam hal percakapan itu berjalan ngalir begitu saja,
Dan ada konsep-konsep, catatan-catatan naskah yang harus Bapak Ibu catat dan dihafalkan agar nanti hasil coachingnya ini berjalan dengan lancar. Begitu. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi satu kelompok terdiri dari dua orang CGP. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Contoh misalnya CGP pertama sebagai coach, CGP kedua sebagai coachee. Setelah itu bergantian, coach yang pertama sebagai coachee, coach yang kedua sebagai CGP yang kedua sebagai coach. Begitu ya, bergantian. Jadi bergantian nanti ada maksimal 15 menit. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching ini merupakan situasi sehari-hari baik sebagai guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Jadi artinya Bapak Ibu bebas memilih topik apapun, baik itu sebagai guru maupun sebagai pribadi. Dan mungkin sebagai tambahan dari saya, jangan menjadikan percakapan coaching ini menjadi ajang curhat begitu ya, tapi menggali potensi agar coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Jadi satu orang 15 menit. Kalau bergantian, jadi 15 menit tambah 15 menit, jadi 30 menit. Praktik coaching dilaksanakan di board, breakout room. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti semuanya ketika di board, saya juga masuk di board, ya. Saya jadikan semuanya co-host. Jadi penyelenggara seminar. Jadi penyelenggara bisa untuk merekam, ya kan? Kemudian nanti yang merekam itu adalah coach. Misalnya Pak Charles, coach, ya kan? Nah, itu yang merekam. Nah, coachingnya enggak. Nah, kemudian ganti dengan rekannya lagi. Rekannya sebagai coach itu yang merekam. Jadi kalau sudah Pak Charles sebagai coach merekam 15 menit, sudah stop. Nah, gantian dengan temannya sebagai coach 15 menit. Itu ya. Hasil rekaman diunggah di LMS. Jadi unggah tugas rukol modul 2.3 ya rekaman yang saat ini kita rekam. Nah, sebagai alternatif rekaman agar nanti tidak terkendala mungkin dengan lamanya rekaman dari BPPP, link rekaman dari BPPP ini mungkin agak lama datangnya ke email kita, karena email yang direkam ini langsung tertuju ke Google Drive kita atau melalui email. Nah, ditunggu saja Bapak Ibu. Makanya sebagai alternatif rekaman, yaitu Bapak Ibu boleh memakai aplikasi pihak ketiga. Contoh misalnya bawaannya Windows, pakai tombol Windows plus G, atau melalui aplikasi Vistone, aplikasi rekam layar, atau aplikasi Camtasia, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu boleh pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi yang jelas, aplikasi LMS ini adalah aplikasi utama nanti yang kita pakai. Ada pertanyaan dari sini, Bapak Ibu? Sudah paham? Oh ya, Ibu Siti Masrofa, silakan. Bagaimana Ibu Siti? Oh, kayaknya hilang. Pak, ini mau tanya, itu nanti kita merekamnya berarti kalau saya sama Bu Nika 30 menit, itu ketika saya selesai
saya sudah punya saya sendiri. Kemudian Bu Niken juga seperti itu, Pak. Enggak 30 menit utuh gitu. Oh, kalau 30 Halo, Pak. menit utuh, ya, kalau 30 menit utuh, berarti nanti dipecah, Bu. Yang menjadi coach pertama Ibu Siti, coach kedua Ibu Niken. Pokoknya yang menjadi coach itu yang merekam. Sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi misalnya direkam langsung Ibu Siti merekam ya, 30 menit misalnya merekam. Tapi nanti yang akan unggah tugas Rukol itu saat CGP menjadi coach. Nah, berarti nanti Ibu pecah siapa yang menjadi coach. Ibu Siti coach pertama 15 menit, coach yang kedua Ibu Niken. Begitu. Kalau tidak mau repot, Berarti merekam sendiri-sendiri. Jadi setelah Ibu Siti sebagai coach selesai, stop rekamannya, kemudian gantian sebagai coachnya Ibu Niken, itu merekam. Karena apa? Karena nanti hasil rekamannya itu langsung disematkan pada email atau Google Drive Bapak Ibu masing-masing yang punya akun belajar. Ya, bagaimana Ibu Siti sudah mengerti? Nanti saya juga masuk ke BOR masing-masing. Setelah BOR-nya sudah siap dan rekamannya sudah siap, saya akan keluar begitu. Jadi hanya ada 2 orang yang ada di BOR itu. Iya, ada Pak Charles, bagaimana? Terima kasih Pak, izin tanya. Ya. Ini kan partner saya sedang dalam perjalanan. Beliau tadi, Pak sekalian tolong direkamkan andai saja apa bisa. Kalau nanti ketika saya jadi coach, saya merekam, gitu. Kemudian setelah selesai, saya stop. Kemudian ketika partner saya jadi coach, saya jadi coachnya, nanti saya rekam juga. Yang rekam saya terus berarti ingat Pak? Iya, enggak apa-apa. Oh, ya, apa direkam ya, maksudnya Oh, 30 menit langsung direkam begitu Pak Charles, karena temannya Ibu Nurul Hidayati itu dalam perjalanan ya. Nanti itu dipecah Pak, maksudnya dipecah saat Bapak Charles jadi coach, rekamannya Pak Charles itu kan 15 menit. Ya, itu untuk Pak Charles. Nah, sedangkan sisanya Bu Nurul Hidayati, nah itu kan tidak punya rekaman kan. Jadi separuh rekamannya itu kasih ke Ibu Nurul sebagai coach gitu. Atau begini, kalau memang terkendala dengan sinyal dan lain-lain, boleh nanti melaksanakan praktik coaching di luar sesi Rukol ini. Kalau memang hasilnya kurang bagus, begitu ya. Tapi kalau hasilnya sudah bagus dan tidak akan merekam kembali, ya sudah tidak apa-apa. Jadi rekaman dari LMS BBGP ini yang akan kita jadikan tugas Rukol gitu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham? Ibu Siti sudah? ya Pak, belum. Maaf Pak. Tadi kan Pak Charles kan ngendikannya kita kan merekam kemudian stop. Ketika partner Pak Charles nggak bisa merekam kan Pak Charles start merekam lagi ya Pak. Itu nggak sudah jadi 2 rekaman Pak? Kalau merekam misalnya Pak Charles merekam, Pak Charles posisinya sebagai coach. Nah, ya. Merekam. Setelah Pak Charles selesai menjadi coach, ya stop saja. Stop. Temannya sekarang bergantian kan? Temannya yang jadi coach yang tadi itu sekarang kan jadi coach. Nah, jadi posisi coachnya itu yang direkam maksudnya.
Begitu Ya, ya? maaf Pak. Ini kan Ya. gini loh. Gimana? Itu tadi kan seperti Pak Sardi. Gimana? Gini loh Pak. Seperti Pak Sardi kan ketika jadi coach sudah direkam ya toh Pak. 12 menit selesai stop. Ya. Kemudian Pak Charles start lagi merekam ketika Bu Nurul coach, Oh, Bu Nurul. Bu Nurul dalam perjalanan. Oh. Otomatis nanti Gimana, Ibu? Otomatis bagaimana, Ibu? Mic-nya ketutup itu, Bu. itu nanti nggak otomatis rekamannya Pak Charles itu sudah jadi 2 Pak, karena yang satu sudah diselesai atau di stop. Kemudian kan Pak Charles di stop. Kemudian Pak Charles kan merekam lagi ketika Bu Nurul jadi coach karena Bu Nurul dalam perjalanan terhambat sinyal. Itu nanti nggak rekamannya itu sudah jadi 2 Pak atau jadi 1 karena sudah stop kemudian ulang lagi. Ngapunten, terima kasih. Oh, nanti rekamannya jadi 2. Ya, rekaman pertama itu yang Pak Charles, rekaman kedua ya Ibu Nurul. Tapi link rekamannya tetap akan dimasukkan ke linknya Pak Charles. Karena Pak Charles yang punya akun merekam. Gitu. Atau Pak Charles non-stop 30 menit tidak usah record stop. Mending record aja sampai selesai dengan Ibu Nurul, sampai Ibu Nurul jadi coach 30 menit udah, habis itu selesai. Nah, nanti bagaimana caranya Pak Charles dengan Ibu Nurul membagi rekaman itu, begitulah. Ya kan? Begitu Ibu. Gimana Ibu? Iya Pak, sudah. Ya, Pak Charles sudah siap ini ternyata ya. Dengan rekan sejawatnya ya. Kalaupun dalam perjalanan tidak masalah. Yang penting sudah merekam dan melakukan proses praktik coaching gitu. Bu Indri, ada yang perlu ditanyakan Ibu? Gini Pak, misalkan di seandainya untuk saya sama Bu Linda itu misalkan sama-sama rekam, itu apa bisa Pak? Misalkan baca dengan aja gitu, bisa? Bisa, enggak apa-apa. Oh, sama-sama rekam juga enggak apa-apa, karena apa? Khawatir rekamannya Ibu Indri gagal misalnya. Ada cadangan yang Ibu siapa tadi? Bu Linda. Ya, boleh, enggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi makanya alternatif selain pakai LMS ini, ya, selain pakai LMS ini, Bapak Ibu boleh memakai aplikasi lain, Facetune, Media. Jadi boleh merekam 3, merekam 2, enggak masalah. Yang jelas nanti ketika diunggah tugasnya, jadi posisi Ibu sebagai coach gitu aja. Oh, iya. Gitu ya. Ya, mau Pak. merekam punyanya temennya juga enggak apa-apa. Ya kan? Atau merekam dua-duanya enggak apa-apa. Bu Indri dengan Ibu rekannya misalnya enggak apa-apa. Jadi nanti itu emailnya, email rekamannya, hasil rekamannya akan disematkan ke masing-masing email yang punyanya akun atau di Google Drive. Ditunggu saja. Ya kan? Iya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengedit lagi, ya kan? Mengedit. Kenapa mengedit? Karena tercampur dengan punyanya rekannya kan tadi kan. Yang diminta itu adalah posisi Ibu sebagai coach. 15 menit itu aja. Nah, itu posisi Ibu sebagai Bapak Ibu sebagai coach. Itu saja ya. Ya, Pak. Jadi ini sudah menunjukkan 1.40, biar tidak lama langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada pembagian kelompok praktik coaching
sama dengan kemarin. Jadi kelompok 1 Ibu Dia, Pak Ari, kelompok 2 Bu Niken, Ibu Siti, kelompok 3 Ibu Indri, Bu Linda, kelompok 4 Bu Eki sama Ibu Sri Hartati, kelompok 5 Bu Nurul sama Pak Charles. Tidak ada yang tertukar ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau tertukar nanti bingung. Pak Charles coachnya nanti Bu Dia. Jadi bingung apa yang disampaikan nanti. Jadi nanti percakapannya tidak lancar dan rekamannya nolah-noleh, bingung nanti yang akan dipercakapkan yang mana gitu. Kemudian refleksi diri nih Bapak Ibu ya. Refleksi diri sama dengan refleksi kemarin ya. Formnya sama, diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di BOR. Jadi Bapak Ibu setelah stop rekaman 30 menit, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi BOR ini. Formnya sudah ada yang kemarin itu ya, Bapak Ibu, cuma tinggal Ibu ngisi saja. Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saat bukan latihan lagi, praktik ini ya, praktik coaching. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Oke, kemudian rubrik penilaian oleh fasilitator nanti muncul di mana? Di LMS, unggah tugas rukol, nanti di LMS saya muncul seperti ini. Rubrik penilaiannya pertama, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching, ketepatan waktu. Jika sama sekali tidak menggunakan pertanyaan berbobot, maka nanti nilainya berapa. Ada poin-poinnya di sini Bapak Ibu ya. Poinnya juga di sini tidak diperlihatkan, cuma ini rubriknya saja. Ya. Kemudian selanjutnya sama penilaian praktik coaching ya. Ini 30 menit ya Bapak Ibu ya. Penyampaian refleksi. Oh, sudah. Nah, ini sudah. Saya stop. Praktik coaching 30 menit. Ya. Bapak Ibu, ini sekarang jam 1.43, jadi nanti kita akan memasuki BOR masing-masing dan akan kembali pada jam berapa, Bapak Ibu? Kalau jam 1.43 berarti jam berapa? 12.15, 13.13. 13.15 ya? 14.15 ya. Oke, untuk main room ini Bapak Ibu jangan keluar, tetap stay di sini, tapi mic-nya di off-kan di main room. Mic-nya di off-kan di main room. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu masuk ke bornya masing-masing. Bor 1, bor 2, bor 3, bor 4, bor 5. Bor 1 ada Ibu Diah, Pak Ari. Sudah siap? Siapa? Sudah masuk bor 1. Bentar. Bor 1. Pak Ari, Ibu Diah ada? Oke. Satu-satu ya dulu ya. Iya, ada, Bang. Atau saya masuk ke semua bor dulu. Saya masuk ke semua bor dulu. Ya, sebentar. Satu-satu dulu ya.
Saya masuk ke bor masing-masing dulu. Oke, bor 1 semuanya saya jadikan co-host. Pak Ari sama Bu tambahkan sebagai rekan penyelenggara. Kemudian Budia juga saya tambahkan rekan penyelenggara. Oke. Coba ada tombol enggak rekamannya? Ada? Budia? Ya. Tanda. Oke, untuk yang bor 2, Bu Niken, Bu Siti, saya jadikan host dulu semua. Bu Niken mana temannya Bu Siti? Bu Siti belum masuk. Belum masuk. Proses, Saya jadikan host ya, co-host. Ya. Budia, Pak Ari ada rekamannya? Untuk yang bor 3 ada Ibu Indri dan Bu Linda, saya jadikan co-host semua. Tambahkan sebagai rekan penyelenggara. Oke. Coba cek Bu Indri dan Bu Linda, adakah rekaman di aktivitas itu? Ya, tunggu. Pak Ari sudah muncul. Budia sudah muncul. Oke, sudah. Oke, untuk bor 4, Ibu Eki dan Bu Sri Artati saya semua jadikan host. Tunggu, nanti ada tombol rekaman di aktivitas itu, Bu, sebelah kanan kolom chat itu. Untuk kelompok bor 5, Pak Charles dan Ibu Nurul, Charles merekam aja ya. Saya jadikan tambahkan rekan penyelenggara co-host. Silakan ditunggu aktivitasnya ada rekaman atau tidak. Halo, Bu. Oh, nggih. Oke, sudah siap, Pak Charles? Nggih, mohon. Oh, ini sudah direkam ya? Ya, ya Pak. Pak Charles, gimana? Kenapa Pak Charles? Yang siap kelompok berapa? Bu Nurul tidak bisa, Pak Samsul. Bu Nurul tidak bisa masuk ke BUR. Oh, gini aja Pak. Untuk yang bor 5, kelompok 5. Di room utama Pak mungkin ya. Karena terkendala satunya dengan jaringan, maka Pak Charles dengan Bu Nurul rekam lain gitu ya, rekaman lain aja ya. Kalau di room utama nggak bisa ya Pak? Pak Charles? Bisa Pak, dengar Pak, iya Pak, iya. Ya bisa ya. Oke, karena Bu Nurul ini mungkin terkendala sinyal, maka merekam di luar Tukol aja, ya. Atau izin Pak, izin tanya. Kelompok 1. Ya. Bu Nurul atau keluar dari room utama Pak? Sebentar dulu. Untuk yang bor 5, untuk yang bor 5 karena Bu Nurul terkendala atau tidak nyambung,
anu dulu Pak, apa masuk ke room utama nggak bisa? Masuk ke bor 5. Sebentar saya pastikan dulu yang kelompok 1. Kelompok 1 bor 1 sudah siap. Kalau sudah siap, saya keluar dari bor ini. Coba langsung direkam. Sudah siap? Ya. Saya mau keluar dari bor 1 ya. Pak Ari dan Budia, saya akan keluar dari bor 1 ya. Oke. Oke, selamat beraktivitas, semoga sukses. Selamat beraktivitas, semoga sukses ya. Saya keluar. Oke. Pak Charles, itu kalau kita pakai room utama nggak bisa loh dipakai rekaman. Suara saya nggak kedengaran ya Pak? Halo Pak Terdengar Charles. Bu, terdengar Bu, izin tanya Pak Samsul dulu aja nanti. Ulang nggih. Bor 2 bagaimana, sudah siap? Weekend Berdua Bu Siti niki pindah lokasi, Pak. pindah lokasi masih ya? Iya, soalnya di tempat yang sebelumnya itu katanya hujan. Terus Oh, sinyalnya masih nunggu ya berarti ya? ya masih menunggu. Oke. Bor 3 bagaimana bor 3? Bor 3. Bu Indri, Bu Linda sudah siap? Rekamannya sudah muncul? Kalau sudah muncul, saya akan keluar dari bor 3 ya. Gambarnya di aktivitas itu, di aktivitas rekam langsung ya. Iya, segitiga itu diklik, kemudian muncul rekaman, diklik rekaman, kemudian di bawah itu diklik ada mulai merekam. Klik, sudah. Oke, kalau sudah, semoga sukses, rekamannya lancar ya. Saya keluar dari bor 3. Oke. Bu Siti. Bor 4. Bor 4 bagaimana bor 4? Sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching? Rekamannya sudah muncul? Oke, kalau sudah, saya doakan semoga lancar ya. Saya keluar dari bor 4. Bu Siti, alhamdulillah. Bor 5 belum, bor ini juga belum. Oke. Bor 2. Ya, Pak. Sebentar. Saya siap, Pak. Pak Samsul, izin Pak. Ya, bagaimana? Di ruang utama, Bu Nurul, izin Bu Nurul itu tidak bisa masuk
dua room Pak. Maksudnya ketika di room utama beliau mau pindah ke bor itu tidak bisa. Apa dia di room utama harus keluar dulu Pak? Oh, begini saja. Boleh enggak apa-apa keluar dulu? Bu Nurul keluar dari room utama ya. Ya, saya keluar Ya. dulu ya, Pak. Ya. Baik. Saya coba masuk bor Pak ya, saya Pak ya. Pak Charles tetap di sini. Saya tidak masuk.
Tes. Tes. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dilanjutkan? Gimana? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini waktunya sudah hampir jam 2:30 ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, guru PGP yang kami hormati. Baru saja kita telah menyelesaikan praktik kucing ya, Bapak Ibu. Bisa didengar suara saya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang penyampaian refleksi diri praktik kucing. Jadi setiap PGP memiliki waktu presentasi 3 menit.
satu CGP harus menanggapi presentasi CGP secara bergantian. Nah, kali ini untuk review pembelajaran, untuk penyampaian refleksi diri, boleh kiranya Ibu siapa? Ibu Dia ya, bisa menyampaikan refleksi diri praktik coaching yang baru saja dipraktikkan gitu ya. Jadi refleksinya seperti form yang kemarin, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kemudian sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki peningkatannya. Sedangkan umpan balik juga dari coaching. Ya, silakan Ibu Dia bagaimana tanggapannya terhadap refleksi kartu coaching ini. Ya Pak Ari, untuk praktek coaching saya dengan Pak Ari tadi berjalan dengan lancar, baik, sudah ada kemitraan antara coach dan coaching, pertanyaannya juga sudah dijawab dengan lancar sama Pak Ari dan kita ada kemitraan Pak. Kemudian kalau untuk perbaikan atau peningkatan tentunya yang diperbaiki adalah nanti akan kompetensi yang ada pada diri guru Pak, kemudian kondisinya tadi sangat kemungkinan karena sinyal saya yang agak lemot Pak, jadi kadang suara saya terdengar, kadang enggak, tapi semuanya itu bisa diatasi dan berjalan lancar Pak. Kemudian untuk meningkatkan ini saya akan sering-sering berlatih praktek coaching Pak. Mungkin demikian refleksi dari saya. Terima kasih Pak Samsul. Oke, terima kasih Balik. Kemudian tadi saya melihat karena saya tidak bisa bergabung, maksudnya saya tidak bergabung dalam praktik coaching Bapak Ibu, jadi saya hanya memperhatikan di bor utama. Ada yang terlihat sangat antusias, semangat. Tadi yang Pak Ari dengan kelompok Budia dada-dada terus begini tangannya, dada ini menandakan apa ya? Kayaknya semangat sekali, antusias sekali, luar biasa. Ada juga kelompok yang lain saya melihat sangat serius sekali. Ya ini Ibu Indri Widastuti ya. Ini sangat kelihatan serius sekali, kayaknya nggak berkedip selama coaching ya. Ya bagaimana pendapatnya Ibu Indri? Ya tolong sampaikan refleksinya bagaimana. Ya Pak, terima kasih. Jadi refleksinya daripada yang kemarin itu yang jelas ya saya baca dulu. Alur tirtanya kan semakin jelas, lebih terarah. Jadi lebih bisa lebih bisa terarah dan jelas alurnya. Kemudian lebih bisa komunikatif. Coach sama coach itu lebih bisa terbuka, berbagi pengalaman dan sebagainya sih kan memberikan solusi dari permasalahan itu. Tapi karena ada di record, jadi masih kayak akhirnya ngerasa kayak ya deg-degan, kemudian kayak tidak bisa keluar pada saat latihan. Kalau latihan kemarin kan improvisasi, jadi itu kita itu lebih lebih bisa rileks. Tapi karena ini kita juga pikirkan alurnya harus tirta, kemudian banyak teks kayak gitu, jadi kayak masih agak sepaneng kayak gitu loh. Terus apalagi ini ditambah direkam secara berdua face to face itu. Iya betul ya. Jadi memang beda dengan antara latihan dengan praktik coaching. Kalau latihan kemarin itu agak lebih santai, rileks, tersenyum ya kan. Tapi kali ini Ibu Indri kok saya lihat tidak ada senyumnya sama sekali, dari nggak berkedip begitu ya. Jadi kok Pak sambil lihat juga sinyal. Kan? Sudah ada konsepnya. Oke. Ya, itu dari Ibu Indri pada kelompok 3. Terus mungkin saya minta lagi refleksi diri dari kelompok 2, Ibu Niken. Nah, ini.
Demikian dengan Siti Masrofa. Kayaknya ada kendala ini. Iya, Pak. Oh iya, terima kasih. Tadi itu, Pak, mohon maaf, tadi itu saya yang merekam semuanya. Soalnya yang punyanya Bu Rofah, Bu Siti Masrofa itu tidak muncul recordingnya. Oh iya. Jadi saya rekam dari ya dua. Tapi sudah stop ya rekamannya Bu ya. Oh, Pak, Tadi di akhir percakapan sudah di stop rekamannya. Stop rekaman ya, sudah. belum. Oh. Oh, Nanti yang khawatir jalan ya. ini Stop tadi rekaman. dua kali coaching langsung saya jadikan satu rekaman. Saya Oke, enggak stop. Coba nanti begini dicek lagi di bornya masing-masing apakah sudah di stop atau tidak gitu. Karena kalau Kalau saya tidak di stopnya stop, sudah. ya, sudah. Kalau tidak di Sudah stop, saya dia stop. jalan terus. Walaupun tidak ada orangnya dia jalan terus. Ya, Iya. dia jalan terus. Sudah, kalau ini tadi rekamannya sudah saya stop. Oke, nah, bagus. Oke. Yang lain mungkin sudah di stop juga ya rekamannya ya. Sama dengan yang tadi ada fasilitas aktivitas, diklik aktivitasnya yang segitiga tadi, kemudian rekaman stop. Nah itu. Iya, sudah, Kalau- Pak. Oke, Sudah. saya minta pendapatnya refleksi yang terakhir dari kelompok 5 terakhir nih dari Pak Charles dan Ibu Nurul ini. Ini sepertinya memang perlu. Tapi saya minta pendapatnya dulu ke Pak Charles ini. Bagaimana Pak Charles? Alhamdulillah Pak Samsul, pokoknya semua alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Lancar dulu Pak. Tadi masuk bol karena Ibu Nurul sedang dalam perjalanan, jadi ada kendala dari kelompok kami untuk merekam secara di Google Meet. Kami tidak muncul, kami inisiatif pakai tangkapan layar Pak, tapi hasilnya belum saya lihat. Kalau untuk proses coaching sendiri, saya sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coach sudah. Ketika mau bergantian, teman-teman sudah selesai, Pak Samsul sudah ada suaranya, saya putuskan ya udah. Jadi tinggal Ibu Nurul sebagai coachnya begitu ya. Ya, minta maaf kalau hari berarti nanti di luar rukol ini boleh untuk khusus kelompok 5 ya, itu boleh melakukan rekam ulang agar kegiatan praktik coaching ini bisa dinilai dengan baik. Karena tadi Pak Charles sudah merekam sebagai coach, namun Ibu Nurul kurang maksimal dalam ini ya, dalam percakapan begitu ya. Jadi luar rukun ini boleh nanti rekam ulang begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga yang merasa rekamannya jelek atau terkendala dengan sinyal dan lain-lain, boleh juga sebagai aktif lah untuk rekam ulang agar hasilnya lebih baik dengan yang ini begitu ya. Selanjutnya saya lanjutkan slide-nya dulu Bapak Ibu. View-nya pembelajarnya ini sudah. Nah ini Bapak Ibu perlu ditulis atau di screenshot ya bahwa tahapan belajar selanjutnya adalah due date recall modul 2.3 tanggal 1 Oktober Bapak Ibu. Jadi tugas unggah recall ini adalah hasil rekaman Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching. Demonstrasi kontekstual dibagi per kelompok 3-4 orang. Dudit demonstrasi kontekstual 2.3 itu tanggal 3 Oktober. Nah, demonstrasi kontekstual ini artinya begini Bapak Ibu. Ini kan per kelompok 3-4 orang, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melaksanakan Vicon ya. Jadi satu di demonstrasi kontekstual itu kan ada observer ya. Jadi saya contohkan beginilah. Saya contohkan
Saya contohkan kelompok 3 lah ya, kelompok 3. Nah, kelompok 3, Bu Indri dan Bu Linda, kemudian ditambah satu lagi Pak Ari lah, ya. Bu Indri, Bu Linda, Pak Ari. Ini kan 3 orang kan, atau boleh 4 orang. Nah, melakukan percakapan coaching diawali dengan pra-observasi, artinya pra-observasi contoh misalnya sebagai observernya adalah Pak Ari misalnya. Ya, observernya Pak Ari, kemudian coachnya Bu Indri, kemudian coachingnya Bu Linda. Nah, sebagai observer ini menanyakan ke coach, pra-observasinya, ya kan? Kemudian observasinya adalah saat Bu Indri dengan Bu Linda melakukan dialog, percakapan coaching, Bu Indri dengan Bu Linda, coach dan coachee. Kemudian pasca observasinya itu kembali lagi observer dengan coach. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, 2 atau 4 orang. Kemudian ada elaborasi pemahaman tanggal 2 Oktober 2024. Kemudian untuk koneksi antar materi itu due date-nya tanggal 8 Oktober. Aksi nyata dinilai pengajar praktik. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu melakukan coaching, ya, melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah boleh, ya, tidak dengan CGP kita saat ini dengan rekan sejawat di sekolah, itu aksi nyatanya, tapi nanti dinilai dan disaksikan oleh pengajar praktik saat PI. Itu duitnya, pengumpulan tugasnya tanggal 23 ya, pengumpulan aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu membuat rekam video aksi nyatanya, percakapan coaching dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, siapa saja lah, ya kan, teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu untuk aksi nyatanya. Post-test untuk modul 2 tanggal 4 Oktober, nanti saya ingatkan kembali. Kemudian jurnal refleksi 2 mingguan terakhir tanggal 24 September. Nah, ini boleh di-capture untuk lini masa modul 2.3. Hal-hal yang Bapak Ibu kurang mengerti dan kurang paham, nanti boleh WA di grup, WA pribadi atau telepon juga boleh, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di grup resmi kita. Kemudian selanjutnya refleksi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 2 praktik coaching. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching? Mengapa? Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat, silakan. Dalam hal apa keterampilan coaching Ibu telah meningkat dibanding saat sebelumnya latihan coaching? Mengapa? Oke, ditulis, kemudian nanti saya bacakan 1 orang saja karena waktunya ini sudah lewat, Bapak Ibu. Oke, adakah yang sudah menulis? Silakan Ibu Dia. Bagaimana pendapat Ibu Dia dengan refleksi pembelajaran kali ini? Silakan. Baik Pak Samsul, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau dari saya pribadi yang awalnya kemarin waktu latihan itu sama Pak Ari masih canggung karena takut bagaimana setelah tadi praktek ternyata sudah mulai tidak grogi lagi Pak. Alhamdulillah, ada peningkatan begitu ya intinya ya Bu ya. Peningkatan. Oke. Mungkin saya minta Ibu Eki juga. Bagaimana Ibu dengan tanggapannya memberikan refleksi pembelajaran? Iya Pak, kalau lebih sabar aja untuk bertanya pada coach. Iya, sabar aja ya bertanya. Iya, memang dibutuhkan kesabaran ya. Iya, untuk itu. bertanya, menggali informasi gitu ya. Iya Pak, betul. Apalagi yang coachingnya
rada-rada kurang kurang dengar gitu apa yang akan kita tanyakan gitu. Jadi dikit-dikit apa pertanyaannya gitu ya, kurang. Memang harus sabar ya. Iya, Pak, Kemudian, online juga lama nyampainya. nah ya itu ya Bu. Lebih terampil. Nah terakhir saya minta Ibu Niken, silakan apa peningkatannya dibanding sebelumnya? Yang saya rasakan dibanding saat latihan kemarin Pak ya, saya jadi lebih terampil dalam menyusun kalimat. Kalau kemarin itu kan campur aduk menurut saya. Bahasanya pun juga masih antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, masih seperti itu. Kemudian lebih terampil dalam mengajukan pertanyaan karena bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh si coach, rasa lebih lugas dalam berekspresi. Kalau kemarin saya masih meraba-raba, sebenarnya tuh Bu Siti itu menginginkan apa dari saya. Tuh, Pak, meskipun hari ini direkam, tapi bisa lebih memahami coachnya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Niken. Saya jadi penasaran ini. Tidak sabar ingin melihat video rekaman, hasil rekaman dari Bapak Ibu semuanya. Jadi penasaran. Tadi itu sempat. Nah ini juga saya ingin tahu refleksi dari Ibu Siti. Kenapa grogi Ibu saat menjawab pertanyaan dari coaching? Kan sudah latihan kemarin kok masih grogi. Ibu Sri Hatati. Iya Pak, groginya itu di situ Pak, kan di jam gitu, ada jam. Kemudian kita sudah menanyakan, tapi kok nggak terjawab-jawab, lama sekali. Saya berpikiran apakah itu sampai suara saya ke sana, apakah tidakkah mendengar, apakah memang harus dijawab lama biar untuk apa tuh Pak? Menyamakan posisi untuk menit jamnya itu. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa jawaban Bapak Ibu semua. Ada peningkatan yang lebih signifikan dibanding dengan latihan coaching kemarin. Ada yang lebih semangat, cuma terkendala sinyal Pak Ari. Kemudian ada Ibu Linda, semakin meningkat komunikasinya, lebih baik lagi, kemudian menggali informasi luar biasa, beri reaksi untuk semua, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu perlu juga disampaikan pengertian kompetensi kepala sekolah. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Mengapa hal ini disampaikan? Karena Bapak Ibu guru ini sebagai calon pemimpin pembelajaran Bapak Ibu untuk masa-masa yang akan datang. Kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat. Ya, itu tentunya semua kompetensi harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada penguatan Bapak Ibu. Jadi di modul 2.3 ini subindikator modul kompetensi KS ada pada 2.2.1, 2.2.2. Bapak Ibu nanti bisa mengakses tentang kompetensi kepala sekolah. Kemudian kompetensi sosial. Nah, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan, ya kolaborasi dengan masyarakat, dengan dinas, kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah dan lain-lain, karena tanpa kerjasama yang baik itu akan tidak akan berjalan dengan baik rencana-rencana kepala sekolah. Komunikasi yang efektif juga, kemudian pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan sekolah. Jadi intinya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama guru, wakil kepala sekolah, dinas pendidikan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada juga ini kompetensi pengawas sekolah. Jadi selain kompetensi kepala sekolah, ada juga pengawas sekolah. Ada 3 kompetensi kepribadian, jadi kemampuan pengawas sekolah dalam menunjukkan kualitas diri. Kemudian kompetensi sosialnya adalah kemampuan pengawas sekolah berkolaborasi
dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian juga ada kompetensi profesional, jadi kemampuan pengawas sekolah dalam mendampingi kepala sekolah untuk melakukan pengembangan diri, kemudian mengelola implementasi kebijakan, dan lain-lain. Termasuk juga peningkatan mutu layanan yang ada di satuan pendidikan, terutama pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini juga ada penguatan modul 2.3, subindikatornya adalah 2.2.1, 2.2.2 tentang kompetensi pengawas sekolah. Nah, ada juga kompetensi sosial, Bapak Ibu, keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah. Kemudian refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda melakukan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Nah, Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu sudah mampu untuk melakukan keterampilan coaching agar dapat merefleksikan keterampilan itu kepada bawahannya, baik itu kepada guru atau kepada rekan sejawat lainnya, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, Bapak Ibu semua. Terakhir, ini semacam sajak saja, ya, guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas terbentuk, dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai ilmu, masa depan pun terukir indah. Nah, itulah sesi kita pada rukol yang kedua, praktik coaching. Semoga bermanfaat dan bisa membawa kemajuan pada sekolah Bapak Ibu semua. Terakhir, kita berdoa akan dipimpin oleh Bapak Charles. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini berjalan lancar. Mari kita tutup kegiatan rukol sesi praktik ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari tentang praktik coaching. Terakhir kita bersama, saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Alhamdulillah, agenda acara kita telah selesai. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf bila ada penyampaian saya yang salah dan khilaf. Saya sebagai manusia biasa, banyak salah dan dosa. Hanya Allah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.